Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia Cahaya Nabila. Saya dari Universitas Singapura Bangsa, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Jadi salah satu isu penting dalam konteks politik di berbagai negara itu tak terkecuali yang negerinya mayoritas penduduk muslim adalah kayak mengenai kepemimpinan perempuan dalam realistis sehari-hari maupun kondisi politik terkini. Sudah mulai banyak perempuan dengan jabatan strategis tertentu, baik di komunitas, organisasi maupun pemerintahan. Mulai dari skala daerah hingga nasional. Sayangnya polemik soal kepemimpinan perempuan itu tidak sesederhana itu. Meskipun dalam kerangka demokrasi, perempuan dapat dan boleh diangkat menjadi seorang pemimpin. Nyatanya dalam mengupayakan hal itu banyak sekali hambatan struktural bahkan teologis yang menghambat perempuan menjadi seorang pemimpin. Apa yang disebut pemimpin di sini sangat luas. Mulai jabatan pemerintahan atau kedinasan, komunitas agama sampai organisasi kemasyarakatan. Dalam konteks ajaran Islam, hadis mengenai kepemimpinan perempuan itu sering disebut dan diskusikan sebagai salah satu isu yang menghambat perempuan di masyarakat. Salah satu hadis yang sering disebut adalah dari Utsman bin Hasyam, dari Auf, dari Hasan, dan dari Abi Bakr. Berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kepada kabar Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam kitab Fitan, bagian pembahasan tentang konflik dan fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmizi, Musnad An-Tabrani, juga Sunan An-Nasai. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haysam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakar yang bernama Asli Nafid bin Al-Harith. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Mutsana. Untuk redaksi matan hadis seperti di atas, mayoritas merujuk pada Abu Bakr. Secara status hadisnya sendiri, para ulama meyakini bahwa itu berkualitas sahih. Nah, salah satu konsekuensi hadis yang dihukumi sahih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujrah dalam syariat. Dari pernyataan Nabi, tak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan ke mereka kepada wanita. Inilah debat panjang soal kepemimpinan perempuan terjadi. Kita mulai dengan komentar para ulama, khususnya ahli hadis dan ahli fikih tentang makna riwayat Abu Bakar tersebut. Para muhadis sudah menyepakati kesahihannya, salah satu karena telah memenuhi standar Imam Al-Bukhari. Imam At-Tirmizi juga menyebutnya hadis hasan yang sahih. Akan tetapi, Islam juga tidak melarang perempuan menjadi seorang pemimpin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apa engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat tersebut menjelaskan sebuah manusia itu sama, semuanya itu sama, yaitu menjadi khalifah dan menciptakan kemaslahatan di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab apa yang kalian pimpin. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang wanita juga memimpin atas rumah dan suaminya serta anak-anaknya dan dia bertanggung jawab atas semua itu. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Muslim.
Banyak tokoh-tokoh Islam juga yang menjadi seorang pemimpin. Yang pertama ada Ratu Bilqis, ada juga Siti Maryam dengan ketegasannya menjaga kehormatan dalam dirinya yang membuat Allah memberikan anugerah berupa putra soleh yaitu Nabi Isa. Ada juga Nusaibah, perempuan yang berani berjuang di medan perang. Semua perempuan itu berhak menjadi seorang pemimpin maupun laki-laki. Karena dalam Islam, landasan untuk menjadi seorang pemimpin adalah kemaslahatan umat.